Ini untuk dari SK-nya apakah ingin dilakukan pelunasan atau perpanjangan, Bu? Karena sudah ditanyakan dari pihak aplikasi dan Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Semakin semangat lagi, semakin kuat mental. Oke teman-teman, bagi umat Islam dimanapun kalian berada, selamat memperingati hari Maulid Nabi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang galbay semakin meningkat, Kominfo menagih pada yang galbay. Nah, seperti apa itu informasinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, pertama saya mau update dulu ya bagi teman-teman semuanya yang tergabung dalam grup-grup pinjol, grup-grup galbay, ataupun grup-grup penguat dimanapun itu, di WA, Instagram, Telegram, dimanapun itu bentuknya, harap hati-hati ya. Jadi ada seorang teman yang habis tertipu dari admin si grup-grup ini, yang mana ternyata sampai dikuras semua saldo pinjolnya dan dia kebingungan harus apa. Seperti ini informasinya, saran dong habis kena tipu pinjol, kekuras SP Later 26 juta, Go pinjam 4 juta, Kulaku 2 juta, Kredivo 11 juta, nomor HP, email sudah diganti semua, tanggal 7 Japo rencana mau digalbay soalnya nggak pegang uangnya. Terus ada yang tanya, kena tipu gimana? Cairin voucher Divo, di situ admin grup juga yang komen, saya percaya. Begitu saja tanpa pikir panjang, akhirnya habis banyak nggak ditransfer balik. Nah ini ya teman-teman ya, hati-hati sekali yang gabung di grup-grup pinjol manapun buat kalian semua, karena bukan 1-2 orang yang ngadu seperti ini, dan banyak grup-grup pinjol yang isinya hampir semua joki, bahkan hampir semua DC. Jadi harap dipilah baik-baik lagi ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya harapkan sekali lagi buat kalian yang mau gabung ke grup-grup manapun itu, grup WA ataupun grup Instagram, Telegram paling banyak ya, harap hati-hati. Kalau kalian hanya butuh informasinya, cukup balas secukupnya saja. Tetapi kalau kalian sudah diarahkan, terus kalian kebingungan, terus kalian dijapri, mau dibantu segala macam, itu saya sarankan langsung keluar saja dari grupnya. Karena sudah pasti grup yang seperti ini pasti grup yang mencari-cari cara bagaimana menguras uang kalian. Banyak sekali yang model seperti ini teman-teman ya. Dan saya mohon maaf sekali atas keterbatasan saya di grup-grup saya. Dan saya harapkan buat teman-teman yang masih ada di grup saya dapat bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada teman yang lain, dan saling mengayomi, bukan saling menakutin ataupun saling menjatuhkan. Nah itulah yang diharapkan teman-teman ya. Oke lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini OJK sudah mengumumkan bahwa merangkak terus naik untuk hutang dari pinjol yang sebelumnya dari 70 triliun sekarang sudah menyentuh angka hampir 85 triliun di bulan September ini menjelang akhir tahun. Nah berikut informasinya teman-teman ya, utang pinjol warga RI tembus 84,66 triliun, dan ini informasinya baru saja dirilis. OJK mencatat nominal outstanding pembiayaan pinjol ataupun pinjaman daring itu sebesar 84,66 triliun, dan jumlah ini meningkat 22,01% secara per tahun. Angka 84,66 triliun tersebut juga meningkat dibandingkan dengan pembiayaan Juni 2025 yang hanya mencapai 83,52 triliun. Selanjutnya, variabel one prestasi 90 hari relatif terjaga di level 2,75%. Nah, buat teman-teman ketahui, angka 2,75% ini bukanlah angka yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kebanyakan dari pinjol tidak pernah ada yang melapor secara gamblang ataupun melapor ke OJK secara real data yang terjadi pada perusahaan mereka. Karena apa? Kalau kita cek di lapangan ya, cek sekali banyak orang yang galbay, kenapa angkanya cuma sekian? Bahkan sampai pihak AFI pun teriak-teriak jangan serukan galbay nasional. Ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan pinjol yang belum melaporkan secara resmi semua laporan keuangan mereka, termasuk belumnya mencatat ke dalam slik OJK.
Gitu teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi bukan kalian sendiri orang yang galbay. Ini menunjukkan bahwa semakin tingginya minat orang untuk pengguna pinjol, berarti semakin sedikitnya lapangan kerja, sehingga mereka mencari cara bagaimana untuk mendapatkan uang dan memenuhi kehidupan mereka. Jadi ini sebenarnya PR buat OJK, buat pemerintah, buat para pinjol. Kalau terus-terusan memberikan pinjaman seperti ini, jangan salahkan yang galbay, karena di mana ada uang, di situ pasti orang akan berkumpul. Gitu teman-teman ya. Jadi bukan kesalahan sepenuhnya kalian, dan ingat bukan kalian sendiri yang galbay. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang teman yang curhat ke saya. Kebetulan dia sudah beberapa kali ini menggunakan jasa. Ya, jasa untuk membantu dia dari teroran para pinjol, jasa untuk dia bernegosiasi dengan DC biar tidak diteror oleh DC. Dan ternyata setelah dia berhenti menggunakan jasa ini, ya sebelumnya saya sudah pernah jelaskan lah, jasa membantu kalian dalam mengatasi teroran pinjol ya, banyak sekali jasanya ya. Dan ternyata setelah teman saya ini berhenti menggunakan jasa ini, sekarang teman saya ini malah diteror. Bahkan disebutkan oleh jasa ini, teman saya ini dicari-cari Kominfo gara-gara dia masih galbay sampai hari ini. Nah ini dia informasi teman-teman ya. Mohon infonya, saya dapat WA dari pihak Dolphin gitu Mbak. Maksudnya gimana ya Mbak? Ngancem apa memang benar dari Kominfo menanyakan tentang dia yang sedang galbay? Nah ini bentuknya teman-teman ya. Nah sebelumnya ibu ini dikasih tagihan berupa SK, kemudian invoice, dan juga surat-surat tagihan lain dari pihak si pembuat jasa, yang kemudian ternyata belum dibayarkan juga karena masih mikir-mikir apakah mau menggunakan jasa ini atau tidak. Namun karena teman saya ini tidak merespon ataupun belum ada respon karena melihat mungkin tagihannya agak begitu besar, langsung dapat WA dari pihak aplikasi mengatakan bahwa ini untuk dari SK-nya apakah ingin dilakukan pelunasan atau perpanjangan Bu, karena sudah ditanyakan dari pihak aplikasi dan Kominfo. Nah ini yang dipertanyakan sama dia, apakah benar pihak Kominfo itu menanyakan untuk masalah galbay, apakah benar ada penagihan hutang dari Kominfonya langsung, dan apa kaitannya. Nah itu dia teman-teman ya, saya jelaskan lagi pada kalian semuanya, tidak pernah ada hubungannya Kominfo dengan galbaynya kita. Ingat, tidak ada hubungannya Kominfo dengan hutang kita, tidak ada hubungannya Kominfo dalam menagih hutang kita. Ingat ya, itu kata-kata saya. Yang berkaitan dengan pinjol itu adalah kita, OJK, dan API serta silender, yaitu bank-bank penyedianya ataupun perusahaan-perusahaan dari pinjol-pinjol penyedia uang itu saja ya. Mau joki, mau LSM, mau penyedia jasa untuk penanganan DC, mau itu kantor hukum, advokat, segala macam, itu tidak ada kaitannya dengan kita. Rata-rata orang-orang yang seperti ini emang sengaja muncul di saat kita ketakutan. Ingat, di mana ada kesempatan di situ mereka akan muncul berusaha untuk membantu kalian, padahal ujung-ujungnya atau di dalamnya ada sesuatu yang mereka incar. Jadi buat teman-teman semuanya, saya pastikan sekali lagi, kalau kalian mau keluar dari jasa seperti ini, sangat-sangat bisa. Karena apa? Banyak orang yang berhasil dalam galbay mandiri, banyak orang yang sampai hari ini kuat mental, bahkan sudah siap sekali untuk galbay. Setelah 3 tahun galbay, akhirnya dia berhasil mengumpulkan uang dan melunaskannya. Dan itu banyak sekali dengan cara dia galbay mandiri tanpa ini itu, tanpa pula menggunakan jasa, tanpa pula menggunakan embel ini itu. Kalau sudah menggunakan jasa seperti ini, ujung-ujungnya apa? Pertama diteror sama DC, iya, ujung-ujungnya lagi diteror sama jasanya. Lucu kan ya, udah kita stres tambah stres lagi. Jadi ada baiknya kalian hati-hati dalam menggunakan jasa apapun itu. Saya tidak pernah menyarankan kepada kalian, lebih baik kalian tonton vlog YouTube yang sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan kejadian kalian, sesuai dengan yang kalian harapkan atas keadaan kalian saat ini, agar kalian lebih kuat mental lagi, dan agar kalian merasakan bahwa di sini banyak orang yang galbay, ternyata banyak juga yang senasib dengan saya, dan ujung-ujungnya akan menimbulkan semangat lagi buat kalian untuk terus melanjutkan hidup dan berbuat baik lagi. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.